Ya. Soalnya bukan buktikan buat netizen atau siapa, buktiin buat kita sendiri. Benar. Bahwa kita bisa. Ya, emang harus berhati-hati juga karena setelah kejadian itu kan banyak yang harus diperbaiki. Lagi SMA. Mau ada lampu? Bu, makin boleh tembak. Yo, siap. Enggak belum. Oh iya. Jadi aku belang. Enggak tadi kamu terang. Aduh. Tangan gitu. Biar catat ya. Oke. Ya. Siapa yang mau nanya? Mas, gimana sih cara mengalihkan suara pria Ari Lasso ke dia? Karena tadi perbedaannya sangat jauh sekali. Dan mungkin dulu penggemar Ari Lasso itu mendengarnya juga sekarang agak berbeda gitu. Tadi merdu gitu. Memang konsepnya juga beda. Jadi konsep aransemennya memang harus dibuat beda karena ini sekarang nyanyi kan cewek. Terus key-nya juga beda. Dan sebetulnya biramanya, kalau yang dulu tuh biramanya 4/4, yang sekarang tuh 6/8. Jadi memang itu perubahan-perubahan itu yang saya terapkan di sini memang untuk membuat lagu ini sesuai dengan karakter vokal Kesha. Oh gitu. Kesha sendiri mempelajarinya gimana Kesha ketika mendengar lagu pria dinyanyikan oleh vokal kamu sewanita? Sebenarnya bebannya itu karena Om Arinya sih. Karena kayak Om Ari kan seorang legend. Oh iya. Om Ari kan seorang legend yang emang dan suaranya khas banget kan Om Ari. Jadi aku bingung gimana ngelawannya nih, terus dibantu banget sama aransemen baru dari Mas Andi. Jadi dari situ tuh kayak aku ngerasa udah jauh beda sama versi Om Ari. Dari vokal-vokalnya gimana cara mempelajarinya? Vokalnya sebenarnya itu waktu vokal direct. Jadi itu waktu hari-hari recordingnya. Sebelum recording aku mungkin latihan-latihan biasa sih, karena kayak latihan rutin aja. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar insya Allah. Walaupun sebenarnya saya sedih karena yang itu tadi. Iya. Nggak bisa nemenin. Saya lagi positif, nggak bisa nemenin gitu. Cuman emang saya udah percaya sama Irnat, vokal directornya, dan saya juga sekali lagi saya sangat percaya sama kemampuan Kesha di sini. Emang kenapa Mas Andi Ya. awalnya memilih Kesha itu seperti apa Mas? Awalnya karena saya suka suara Kesha, dan ternyata saat itu saya juga pernah membuat satu web series. Ternyata yang nyanyi kan nyanyi Kesha juga di soundtracknya. Jadi suaranya familiar banget ternyata di web series itu yang ternyata soundtracknya nyanyi Kesha. Ternyata emang suaranya enak gitu. Akhirnya emang menghapuskan semua keraguan. Jadi saya langsung oke Kesha. Kesha gimana sama saat awal ditawarin iya. sama Mas Andi itu apa? Senang banget, bersyukur banget karena di luar ekspektasi aku juga, apalagi setelah yang kejadian di belakang dipercaya seorang Mas Andi Rianto. Itu terima kasih banyak Mas Andi, aku bersyukur banget. Sudah membangkitkan kepercayaan diri, artinya sudah digandeng. Sudah dong, sangat. Tapi memang maksudnya dari Mas Andi sendiri memang dari yang sebelumnya kan pernah juga nih barang Liada dan sekarang barang Kesha, memang karakter lagunya memang dipasang aja grande atau seperti apa sih? Buat saya aransemen tuh mau grande mau enggak, tapi yang penting sesuai dengan karakter vokalnya. Dan di Mengejar Matahari ini dibuat sedemikian rupa sehingga buat saya ini nih yang cocok buat Kesha. Gitu. Jadi ini harus jadi lagunya Kesha. Kalau mungkin bisa dibilang ketika viral kemarin itu jadi malah bikin wah ini harus digandeng atau gitu, gimana sih Mas? Itu juga bisa juga kemarin karena viral saya rasa anak ini bagus, harus dikasih kesempatan gitu kan. Maksudnya saya juga zaman dulu dari dulu kan berkarir, cuman dulu tuh kan nggak sekejam sekarang sosial media gitu ya. Jadi kalau dulu kita dengar dari orang misalnya ngomongin ada kita perform jelek di TV apa ada orang ngomongin, kita nggak tahu, yang tahu cuma misalnya di rumah orang itu kan. Kalau sekarang kan kita langsung instant cepat, dalam saat itu juga kita bisa tahu hate comment segala macam. Nah itu kejadian sama anak umur 18 tahun kali waktu itu ya, 18 tahun. Sementara saya tahu maksudnya bakatnya bagus, kenapa kita nggak asah, terus kasih semangat, terus maju. Kita nggak tertantang ya untuk menggandeng Kesha yang membuktikan kalau kualitasnya memang gak main-main gitu ya. Soalnya bukan buktikan buat netizen atau siapa, buktiin buat kita sendiri. Benar. Bahwa kita bisa. Tapi ada hikmahnya dong Kak Kesha. Ada hikmahnya gara-gara itu jadi digandeng. Ada, semua kejadian pasti ada.
dalam memilih lagu lebih hati-hati nggak sih selanjutnya Kak Keisha kayak lebih memilih nada-nada yang memang cocok buat Kak Keisha sendiri? Sebenarnya kalau secara keseluruhan kayak gitu sebenarnya enggak sih, maksudnya kayak karena kejadiannya kan. Tapi emang pada dasarnya kita pilih lagu juga yang sesuai kan. Cuman karena mungkin yang terjadi di belakang itu bikin jadi kayak tiap langkah tuh jangan kan pilih lagu kayak sekedar kayak ini ada tawaran ini di sini. Kayaknya nggak dulu deh, itu terlalu ini terlalu itu. Karena aku juga emang harus berhati-hati juga karena setelah kejadian itu kan banyak yang harus diperbaiki. Jadi banyak pertimbangan. Mas Andi lagi rajin-rajin yang gandeng yang artis-artis muda nih. Mungkin next project maybe ada gandeng siapa lagi? Ada. Bocorin mungkin Mas. Belum bisa soalnya. Belum bisa, tapi nanti ada. Tapi dari jebolan ajang pencarian bakat. Yang next mungkin enggak. Kenapa sih Mas akhirnya memutuskan untuk untuk merecycle lagu-lagu lama dan dinyanyikan dengan Tadi saya udah jelaskan sebetulnya untuk ini aja supaya generasi sekarang bisa mengenal lagu itu, jadi dan umurnya lebih panjang. Jadi usia lagunya kalau mungkin lagu kayak Bahasa Kalbu, Sang Dewi, Mengejar Matahari mungkin yang dulu lebih tahu, orang anak-anak sekarang mungkin nggak ngerti, tapi sekarang jadi tahu. Keisha pasti kan nanti ada yang membandingkan kamu dengan Sari Lasso. Cara kamu seperti apa nih menghadapi ini dari komentar-komentarnya bisa? Itu dari kemarin sudah aku pikirkan waktu aku mempertimbangkan berapa minggu itu aku udah siap sih dengan sekarang keadaan kayak gini aku insya Allah sudah siap karena itu hal manusiawi sih menurut aku meskipun kita kayak saya punya pacar baru nih kan kayak mantan aku dulu gini ya. Emang nggak baik membandingkan cuman secara nggak langsung aku rasa insting manusia tuh membandingkan jadi aku nggak ada masalah dengan itu insya Allah. Ada pesan-pesan sih Keisha dari Ari Lasso? Kayak yang tadi aku bilang, aku sempet DM Mas Ari, Om Ari, tapi mungkin belum kebaca karena kemarin habis ulang tahun. Jadi pasti DM-nya rame banget. Lalu sejauh ini udah ada komentar belum Mas Andi ketika gandeng seorang Keisha gitu? Aku komentarnya pasti ada rata-rata salah lagu. Oh iya, salah tebak. Ini pasti lagu lain gitu. Jadi pas kita semua announce Mengejar Matahari pada kaget gitu. Kaget kayak Kok Mengejar Matahari? Berarti orang-orang nggak ada expect situ gitu ya? Kalau bagus nih. Iya kan, surprise. Tadi Keisha juga tadi sempat yang nyanyi gitu kan, tadi sempat bilang kayak sempat gemeter gitu-gitu. Nah bahkan ntar untuk nextnya gitu, gimana sih cara Keisha mungkin untuk menghilangkan rasa-rasa itu, ada nggak cara tersendiri dari kamu? Sebelum manggung. Sekarang aku setiap sebelum manggung aku harus meditasi. Sebegitu ngaruhnya sama aku. Jadi sampai sekarang sebelum on air, sebelum off air, aku harus ada meditasi kayak 15 menit lah. 5 sampai 10 menit itu aku meditasi. Jadi setelah makeup biasanya setelah udah ready semua, udah tinggal naik panggung, aku harus ada meditasi bentar. Terus pengaruhnya tuh gimana sih emang Kak Keisha? Pengaruh apa ya? Meditasi itu efeknya tenang. Aku banyak belajar kayak teknik meditasi, teknik nafas. Aku juga ke psikolog kan, jadi ada untuk apa sih namanya ngobrol. Jadi itu ngaruh banget nenangin. Karena yang sebenarnya masalahnya kan bukan mereka udah reda nih, tapi masalahnya ada di aku kan. Jadi aku yang harus bisa kontrol, aku yang bisa filter. Tapi kalau aku sendirian, aku bingung nih gimana caranya. Jadi memutuskan untuk ke psikolog dan dapat cara-cara banyak. Dan alhamdulillah berhasil. Waktu itu ke psikolog apa katanya, mungkin apa yang terjadi saat itu? Itu terlalu dalam kayaknya ya. Tapi itu efektif maksudnya untuk Efektif, sekarang? sangat efektif. Alhamdulillah. Bisa mungkin ketika lagi sendiri momen healing itu kan up and down ya. Dan ketika perasaan yang dulu hadir muncul, mungkin dari kamu sendiri dengan ini. Itu sih kayak yang tadi aku sempat mention juga, kalau lagi pengen nangisin aja, kalau lagi marah ya udah marah tapi tanpa merugikan orang lain ya. Kalau pengen nangis ya udah nangis. Kalau pengen diem, pengen gak ketemu orang dulu, pokoknya aku nggak ngelawan perasaan aku yang ada, aku rasain pasti. Self love. Yes. Keisha ada pesan-pesan nggak sih buat netizen yang suka ngebully? Nggak ada sih. Jago dia, udah hebat. Itu urusan masing-masing sih. Tapi bisa dibilang ini lagu kamu ini buat menjelang ulang tahun kamu nggak sih, yang ke 29? Benar. Aku malah diingetin loh. Aku nggak ingat Tanggal kalau 2. aku ulang tahun. Sandi, boleh nggak jangan serem-serem. Dari tadi ingat banget sama tanggal tanggal. Iya sih mungkin ya, dalam merayakan self love yang sudah aku 2 alami Februari sekarang. ulang tahunnya ntar. Dalam rangka mengejar matahari juga, dalam rangka aku tidak menyerah apapun yang terjadi di belakang. Apa pencapaian mau diraih mungkin di usia nanti Pencapaiannya 20 apa yang tahun ingin nanti? dicapai? Yang ingin, sebenarnya banyak banget piala-piala. Aku belum punya album juga, insya Allah di tahun ini, doakan. Terus mungkin
berkolaborasi dengan beberapa musisi lainnya lagi. Siapa tuh yang pengen dikolaborasi tuh musisi? Aku pengen banget Firsa Besari karena mungkin dari awal kan aku dikenal dengan Celengan Rindu, jadi aku pengen banget kolaborasi sama Firsa Besari. Oke. Sudah?